Kisah diawali dengan memperlihatkannya seorang anak yang diculik oleh ayahnya sendiri, di mana ayahnya ini sering bertindak kasar kepada ibu si anak alias mantan istrinya sendiri, dan berencana untuk membawa si anak bersamanya dalam kereta tersebut. Terlihat juga ada seorang pria parubaya yang nampak seperti om-om biasa pada umumnya, dan sama sekali tidak mencurigakan hingga saat pria itu bertemu di barak. Pria itu pun mengungkapkan tujuan ia di dalam kereta tersebut adalah untuk mengambil anak dari ayahnya yang kasar. Sontak hal itu membuatnya terkejut untuk kemudian menyuruh anak buahnya menyerang pria, dan inilah saat dimana kita bisa melihat si pria ini melakukan hipotesis prediksinya dan langsung menyerang ketiga pengawal tersebut. Hingga saat mereka berdua berhadapan, si pria pun menawarkan dua rasa sakit yang cukup berbeda, dan si ayah harus memilih salah satu dari pertama rasa sakit yang menyakitkan, dua rasa sakit yang mengubah. Setelah mengembalikan si anak kepada ibunya, pria itu pun kembali pada aktivitasnya sebagai seorang supir taksi online. Dan mari kita perkenalkan pria ini bernama Robert Michael, bernama Robert Nicole, mantan agen khusus yang memiliki keterampilan mematikan. Robert juga sebenarnya tak ingin berada dalam situasi tersebut, namun bedanya Robert tidak bisa membiarkan orang-orang sekitarnya mengalami ketidakadilan. Saat akan pulang ke rumah kontrakannya, Robert pun menyapa seorang tetangganya yang beragama Muslim dan berhubungan baik dengan para tetangganya tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sebelum lanjut, subscribe dulu ke channel kami agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan jika sudah subscribe, mari kita gaskan. Di sisi lain kita diperlihatkannya pasangan suami istri yang didatangi oleh beberapa penjahat, di mana sang istri ditembak di bagian kepala tepat di depan sang suaminya. Lalu si penjahat menyuruh sang suami untuk memegang pistol tersebut dan menembak kepalanya sendiri. Kembali ke Robert yang mendapatkan orderan dari seorang pria kaya yang menitipkan teman wanitanya, mana si wanita itu nampak terluka dan sangat menyedihkan hingga Robert memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Robert pun kembali dan mendatangi apartemen si pria itu, kemudian bertanya apa kalian sudah bersenang-senang. Namun apa yang terjadi, mereka malah memilih untuk mengunci pintu dan menghajar Robert. Tanpa mereka sadari, Robert sudah memberitahu pilihan yang simpel, dan justru mereka malah memilih hal yang menyakitkan. Dengan kartu kredit milik pria itu, Robert pun melukai salah satu pemuda itu, kemudian menyerang yang lain dengan tangan kosong hingga membuat mereka mengalami patah tulang yang serius. Terakhir, Robert pun menghampiri pemuda yang tersisa, di mana pemuda itu merupakan anak mama yang lemah dan terlihat menangis. Untuk kemudian Robert bertanya, tangan mana yang kau pakai untuk menyentuh serabi si wanita itu? Selesai dengan itu, Robert pun langsung pulang ke rumahnya, di mana di situ sudah ada teman namanya yang bernama Susan, dan ini orangnya. Setelah berbincang perihal kehidupannya, Susan pun pamit pulang karena harus menghadiri hajatan saudarinya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Robert pun dikejutkan dengan kebun milik tetangganya yang sudah rusak, sekaligus terdapat coretan di dinding yang merupakan ulah dari para gangster tak bertanggung jawab, di mana Miles ini hanya hidup sendirian dan bekerja serabutan untuk membiayai pendidikannya tersebut. Miles pun menawarkan diri untuk membersihkan tembok tersebut dengan harga yang cukup murah, dan dengan senang hati Robert pun menerimanya. Shane berpindah ke rumah Susan, di mana kita lihat sedang video call bersama suami dan rekan kerjanya, yang mana mereka sedang membahas kasus mengenai pembunuhan sepasang suami istri yang kita lihat tadi, di mana pasangan suami tersebut adalah orang yang bekerja untuk agensi mereka. Perkenalkan, ini adalah Brian, suami Susan, dan ini adalah Dave, rekan kerja mereka sekaligus orang yang juga mengenal Robert dulunya. Scene berpindah ke Belgia, di mana Susan dan Dave pergi ke sana untuk menyelidiki tempat kejadian perkara untuk mencari tahu penyebab tewasnya orang yang bekerja untuk mereka. Setelah itu, Dave dan Susan pun pergi ke hotel tempat mereka menginap dan akan melanjutkan penyelidikan esok hari. It's a very rare paintings. I just came in. No, we'll talk about it on the plane.
Setibanya di kamar, Susan pun pamit kepada Dev dan segera masuk ke kamarnya. Namun hal yang mengejutkan terjadi ketika dua pemuda tadi tiba-tiba mendorong Susan hingga kepalanya terbentur. Kemudian melakukan tindakan kekerasan kepadanya, dan meski sempat melakukan perlawanan, dua pemuda itu harus menghajar Susan habis-habisan dan tanpa rasa kasihan sedikit pun. Alhasil Susan pun dikabarkan tewas. Dalam hal itu membuat Robert amat sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Robert pun datang ke rumah Susan di mana situ ada Brian suaminya untuk mengucapkan belasungkawa sekaligus menanyakan tentang kronologi kejadiannya. Dan sesuai informasi dari pihak berwajib, Brian pun mengatakan bahwa itu merupakan perampokan biasa dan masih dalam tahap penyelidikan oleh Interpol, di mana dia membawa beberapa barang milik Susan untuk kemudian mengambil memory card dari ponselnya dan mentransfer semua data ke laptopnya. Adegan berpindah ke apartemen milik dua pelaku yang membuat Susan di mana mereka tewas akibat ledakan oleh orang yang misterius yang ternyata itu dilakukan oleh orang yang sama, hingga bisa disimpulkan bahwa kematian Susan bukanlah sekedar perampokan biasa dan sudah jelas memiliki keterkaitan dengan dua pasangan yang bekerja untuk agensinya. Sementara itu, Robert terlihat mencoba meretas sistem kepolisian di mana dia menggunakan data dan akun milik Susan untuk melihat semua bukti yang ada. Kemudian Robert melihat rekaman CCTV di dalam lift, di mana dia melihat Dev di sana dan dua pelaku yang nampaknya sudah mengetahui lantai berapa Susan menginap. Dengan bersamaan dengan itu, Devon dibuat terkejut saat melihat Robert karena ternyata Dev tidak mengetahui bahwa selama ini Robert masih hidup dan memalsukan kematiannya. Karena hanya Susan dan Brian yang mengetahui hal itu, terlihat Robert memeluk dengan erat yang menandakan bahwa mereka berdua adalah sahabat yang sangat dekat dulunya. Setelah berbincang tentang kehidupannya masing-masing, Robert pun langsung mengungkapkan apa yang ia tahu, bahwa para pelaku sudah mengetahui lantai berapa Susan menginap, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa hal itu bukanlah perampokan biasa. Mendengar hal itu, Dev pun cukup terkejut dan bersedia untuk membantunya apapun yang Robert butuhkan dalam mengungkapkan kasus sahabatnya. Singkat cerita, Robert sudah terlihat berada di kontrakannya, di mana ia melihat Miles bersama beberapa gangster yang diajak untuk pergi bersama mereka. Saat malam hari, Robert pun kembali melakukan analisa kasus, di mana ia terlihat sedang melakukan simulasi mengenai kasus yang ia alami pasangan suami istri dengan membayangkan beberapa tempat kejadian perkara. Dan di situ dia melakukan karena dirasa ada ketertarikan antara kematian Susan dengan pasangan tadi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Robert pun dikejutkan dengan tidak adanya Miles di sana yang sudah pasti sudah bersama para teman-teman gangsternya. Dirasa hal itu tidak bisa dibiarkan, Robert pun menyusul Miles ke lokasi para gangster, di mana Robert kembali menggunakan kemampuan hipotesis prediksinya dan berhasil melumpuhkan penjaganya dengan mudah. Miles sendiri sedang bersama para gangster dan diminta untuk melakukan aksi pembunuhan malam ini. Robert pun menyuruh Miles untuk menarik pelatuknya dan memintanya untuk menembak Robert jika masih ingin benar-benar menjadi seorang pembunuh. Tetapi Miles tidak bisa melakukannya. Karena Miles merasa bersalah, ia pun mendatang ke rumah Robert dan menyesali perbuatannya, di mana ia melihat tembok kontrakannya terlihat kotor dan mau membersihkannya. Dengan senang hati, Robert pun menerima tawarannya tersebut. Singkat cerita, Robert pun pergi bekerja dan mendapatkan seorang penumpang berbadan besar dan brewok, di mana penumpang itu bukanlah penumpang biasa. Tapi Robert berhasil membuat oleng mobilnya hingga serangan tersebut berhasil digagalkan dengan posisi duduk. Dan konsentrasi terbagi dua, Robert tetap bisa melumpuhkan penumpang itu dengan cepat dan cukup efisien. Setelah mengambil ponselnya, Robert membakar mobil serta penumpang jahat tersebut. Adegan berpindah ke Dev yang terlihat sedang bersama keluarganya, di mana Robert tiba-tiba datang ke rumahnya untuk memberikan beberapa barang bukti mengenai kasus Susan.
Dan mengejutkannya adalah Robert sudah tahu mengetahui siapa pelaku dari kasus Susan dan pasangan itu, yang tak lain adalah Dave sendiri. Ternyata setelah pensiun dari militer, Dave memilih untuk mendapatkan uang dengan cepat dan dengan mudah, menjadi pembunuh bayaran dan menerima perintah dari orang-orang penting. Pada awalnya mereka hanya diperintahkan untuk membunuh pasangan yang tadi kita lihat dari awal tadi. Tapi karena Susan yang menyelidiki kasus ini dan ditakutkan akan membongkar kasus ini, Susanlah menjadi target kedua yang mau tidak mau menjadi harus diselesaikan. Walaupun dia adalah sahabatnya sendiri. Bukan hanya itu, Dave ternyata tidak sendirian melakukannya karena di sana ada 3 temannya saat di militer yang merupakan teman si Robert juga. Yang mana mereka bertiga juga ikut bersama dengan Dave dan merupakan pelaku pembunuhan pasangan yang tadi kita lihat. Setelah semua terkuak dan mereka berempat saling mengetahui satu sama lain, ternyata hal itu tidak membuat Robert takut sedikit pun. Dan itu justru semakin semangat untuk membunuh mereka berempat, dan itu terlihat dari wajah Robert yang tersenyum dengan santainya, seolah-olah melihat mereka berempat sudah pasti akan mati. Mac? That's pretty good for a dead guy. Setelah Robert pergi, Dave dan 3 temannya langsung pergi menuju ke rumah Brian untuk menghabisinya. Dimana di situ Dave mendapatkan telepon dari Robert, sehingga saat Dave sampai di sana, Brian sudah ada di dalam mobil bersama Robert. Setelah itu Robert mau Brian ke sebuah hotel untuk mengamankannya. Karena tidak membuahkan hasil, Dave pun memutuskan untuk langsung mendatangi Robert di kontrakannya. Yang kita tahu di sana ada Miles yang sedang mengecat dinding kamar Robert. Sehingga saat mereka sudah sampai di sana, Robert pun dengan cepat menyuruh Miles untuk menuju ke lemari bukunya, di mana di situ ada tombol rahasia untuk masuk ke dalam ruangan rahasia. Dan saat Dave sudah masuk, terjadi sebuah momen menegangkan di mana Miles terlihat sangat amat ketakutan saat berdiri tepat di depan cermin 2 arah untuk kemudian untuk menembak cermin tersebut. Namun karena Robert mengetahui gerak-gerik melalui CCTV, Robert dengan cepat menelepon Dave untuk mengalihkan perhatiannya dan menantang dia untuk datang ke rumah lamanya. Hingga saat Dave dan teman-temannya sudah pergi, Miles perlahan keluar dari ruangan persembunyiannya. Namun apa yang terjadi, Dave tiba-tiba muncul dan langsung menodongkan pistol ke kepala Miles. Sementara itu Robert pun terlihat sudah sampai di tepi pantai, di mana di situ merupakan rumah lama Robert dan mendiang istrinya yang kebetulan sedang terjadi badai besar. How you doing, officer? Just got off a double shift. Datanglah Dave dan 3 temannya, di mana Dave langsung bersiap di posisi yang lebih tinggi, sedangkan ketiga temannya menyebar untuk mencari keberadaan Robert. Dan dari sini seperti biasa terjadilah dengan brutal yang dilakukan oleh Robert, dimulai dengan si jenggot yang masuk ke sebuah rumah. Mana Robert menggunakan sebuah pisau untuk menikam orang yang itu. Beberapa kali kemudian menikam tulang rusuknya dan melukai lehernya hingga tewas mengenaskan. Lagi tersisa 1 di bawah, dia pun menemukan temannya sudah tewas dan langsung kembali mencari Robert. Robert sendiri terlihat baru saja memasuki rumah lain, di mana di situ terdapat banyak sekali bahan kimia yang mudah terbakar. Untuk kemudian menyebar bahan kimia tersebut hingga saat teman terakhir melemparkan peledak, ia pun terhampas dan terluka di bagian perut. Setelah menyadari bahwa semua temannya sudah mati, ia pun menjalankan rencana cadangannya, di mana Dave sudah menempatkan Miles di dalam bagasinya dalam keadaan terikat untuk kemudian mengancam Robert untuk membunuh Miles. Setelah beberapa tembakan dilayangkan, Robert pun dengan cepat menembak ban mobilnya hingga membuat tembakan Dave meleset. Dave pun dibuat emosi dan kehilangan posisi Robert yang ternyata sudah berada di atas, hingga terjadi pertarungan antara mereka berdua dengan tangan kosong. Dan justru membuat Dave harus tewas dengan cara yang sangat brutal. Setelah semua selesai, Robert pun mengeluarkan Miles dari bagasi dan melepaskan ikatannya, kemudian menikmati ombak sambil menunggu badai reda. Beberapa hari setelah kejadian itu, Miles pun terlihat sudah memakai seragam di dalam bus dan menjalani kehidupan normal untuk mencapai cita-citanya. Robert sendiri terlihat sedang santai di rumah lamanya, di mana ia memandangi pantai untuk membayangkan kenangan terakhir bersama istrinya. Dan film pun tamat.